kami boleh memberikan satu sukacita yang baru. Karena di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada kepuasan, ada kesembuhan, dan ada pemulihan. Sehingga kami dibarui kembali. Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami. Mulai dari saat ini kami membuka pertemuan. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui sembah kami, melalui pewartaan sabda yang akan dibawakan anak-Mu terkasih. Engkau berbicara Tuhan, Engkau menyentuh hati kami, Engkau melembutkan hati kami, sehingga semakin hari semakin dikuduskanlah kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang layak. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita percaya bahwa kasih Allah yang mempersatukan kita tidak akan pernah berkesudahan. Walaupun dalam situasi sulit seperti sekarang ini sekalipun, Dia selalu membarui kasih-Nya. Kita puji Tuhan, kita puji Allah kita yang punya kasih yang tiada berkesudahan. Teman-teman yang terkasih, tema kita malam hari ini cinta yang meneguhkan. Tadi kita sudah mendengar bincang-bincang ya, semua tahu bahwa cinta Tuhan itu adalah cinta yang paling sempurna, melebihi cinta seorang manusia. Dan ini juga memang saya rasakan dalam hidup saya pribadi. Ketika saya mengalami satu kesedihan atau keterpurukan, saya datang di hadapan Tuhan dalam doa. Dan satu kali Tuhan mengingatkan saya bahwa saya punya Bapa di surga yang selalu mau mendengarkan keluhan-keluhan saya, yang mau selalu membukakan pintu buat saya, yang mau selalu mendengarkan. Dan ini membuat saya menjadi bangkit kembali, tidak lagi terpuruk. Karena saya mengalami ditinggal ayah dunia yang rasanya terlalu singkat buat saya. Sebenarnya tidak singkat, tetapi karena saya waktu kecil ayah saya stroke, sehingga saya belum merasakan kasih Bapa yang sepertinya masih haus begitu. Saya masih haus akan kasih Bapa, tapi Bapa memuaskan cintanya, Bapa yang di surga.
Dia mengingatkan saya punya Bapa yang luar biasa di surga. Mari kita naikkan pujian ini. Kita ingat bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang kekal, yang akan selalu mengasihi kita, yang akan selalu menjawab doa-doa kita. Bapa yang kekal. Kasih-Nya terlalu besar buat kita. Mari kita syukuri karena Dia memilih kita menjadi anak. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh
dan bahkan tidak pernah lelah mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
Bebaskan hatimu, aku datang. Karena masikin karena mayara karena nama kasih itu rana mayara nama masikin karena mayara nama sedura nama jura nama kita karena Shana la barata karaya na maraga. Shana la barata karaya na maraga. Aku sungguh mengasihimu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan membiarkan kamu. Aku sungguh mengasihimu. Terima kasih Tuhan. Kasihku tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kau yang selalu hadir, Kau yang selalu mengasihi kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau memberikan janji bagi kami, dan kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin untuk kami. Tuhan, tetaplah berbicara kepada kami. Kami akan terus mendengarkan Engkau melalui firman yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih, saudara kami Yeni. Kau telah mempersiapkan dirinya. Biarlah Engkau sendiri yang terus mencurahkan hikmat dan kebijaksanaan-Mu lewat mulutnya, sehingga apa yang ia akan katakan dan bagikan untuk kami sungguh boleh meneguhkan kami. Berkati kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan, agar seluruh situasi kami semuanya ada dalam kendali dan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja yang berkuasa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan Yeni. Ya, terima kasih Ciyuni. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan kalau malam hari ini kita bisa ketemu walaupun jaraknya jauh sekali nih, Jakarta Manokwari. Tapi dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan digital yang jauh didekatkan oleh Tuhan. Luar biasa. Inilah syukur kita di masa pandemi ini ada Zoom meeting, kita bisa PD dari mana aja, yang jauh jadi dekat ya. Perkenalkan, nama saya Jenny Tan. Saya dari Persekutuan Doa Maria Kusuma Karmel yang adanya di Jakarta Barat. Saya seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Sungguh sukacita luar biasa, hari ini saya dikasih temanya cinta yang meneguhkan, cinta yang tulus tanpa syarat. Cinta, kalau bicara tentang cinta itu, buat saya cinta itu action, cinta itu pengorbanan, cinta itu suatu pembuktian, ya. Meneguhkan berarti berdampak.
cinta itu berpengaruh, bisa dirasakan. Ya, saya cari artinya cinta. Di sini artinya kasih ya, cinta itu sama dengan kasih, ialah perhatian kepada orang lain. Dalam rasa, kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, kegembiraan. Kasih berarti memberikan diri kepada orang lain, mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Ngomong-ngomong tentang cinta, pasti kita semua pernah merasakan cinta. Pernah jatuh cinta kan? Dan pastinya senang banget kalau kita dikasih I love you, aku sayang kamu, aku mengasihi kamu, rasanya berbunga-bunga banget, seneng banget. Ya, nggak ada orang yang nggak seneng dibilang I love you ya. Dan mudah sekali kalau kita disuruh jatuh cinta sama orang yang baik sama kita, sama orang yang ganteng, sama orang yang cantik, sama orang yang lucu, sama orang yang menguntungkan kita, sama orang yang sesuai lah dengan gambaran kita, sesuai dengan kesenangan kita, ya. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan seseorang yang nggak sesuai sama kita, ya, yang ngeselin, musuh kita mungkin, yang suka ngomongin kita, yang mengecewakan kita, situasi kondisi yang enggak banget buat kita, masih bisa nggak kita mencintai? Masih bisa nggak ngomong I love you sama dia, ya? Kita mau belajar tentang cinta ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Judulnya Orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan, Bapak Ibu juga baca ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian. Maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita sering banget mendengar tentang kisah ini, dan ini sangat menarik sekali. Ya, saya ulas satu persatu. Ahli Taurat saat itu bertanya kepada Tuhan, tapi dia nggak bermaksud untuk benar-benar bertanya. Dia nggak bermaksud untuk kepingin tahu, tapi di situ dikatakan dia mencobai Yesus. Ya, banyak kali pertanyaan juga datang itu belum tentu karena kepingin tahu. Ya, banyak kan yang tanya sama Romo atau tanya sama pewarta, Romo, boleh nggak sih kalau saya bercerai gitu? Banyak ya umat Katolik yang tanya kayak gitu. Sebenarnya dia udah tahu gitu jawabannya, tapi pengen cari pembenaran. Ya, dan Tuhan Yesus di sini nggak jawab dengan pertanyaan, tapi nggak jawab dengan jawaban, tapi Tuhan jawab dengan pertanyaan. Ya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jadi smart sekali, menarik sekali kalau seringkali kita ditanya 1 tambah 1 berapa ya? Terus anak yang pintar itu jawab
4 dibagi 2. Dia bilang gitu. Dia nggak jawab langsung 2, tapi dia jawab dengan pertanyaan. Ya. Dan di sini saya tandai, saya garis bawahi Lukas 10 ayat 27. Jawab Yesus, jawab yang ada dalam hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya tulis di sini, pertama kita harus mengasihi Tuhan, kemudian mengasihi diri kita sendiri, baru kita mengasihi sesama. Ya, dikisahkan di sini, kemudian dia lanjut tanya, siapa dong kalau gitu sesamaku? Ya. Dikisahkan ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian dirampok sampai habis, digebukin sampai hampir mati. Kemudian ada yang lewat di situ, imam, pemuka agama, pastor mungkin, romo mungkin. Tapi dia nggak berhenti karena dia buru-buru mau pelayanan, ya kan? Kemudian lewat lagi Lewi. Lewi itu siapa ya? Lewi itu saya udah cari nih. Lewi adalah keturunan suku Lewi, salah satu dari 12 suku Israel, keturunan putra Yakub, dipilih untuk melayani kuil suci, paling banyak disajikan dalam peran periferal, memainkan musik, membuka menutup gerbang, tugas yang paling suci, termasuk membawa korban yang disediakan Kohanim atau pendeta, ya, keturunan Harun, Musa, WL mungkin, pemimpin pujian mungkin, dia mungkin choir, ya, Lewi, tapi dia juga nggak berhenti. Karena istrinya mau melahirkan, mungkin dia buru-buru, nggak sempet nolong ya. Kemudian lewat nih orang Samaria. Samaria itu siapa ya? Orang Samaria adalah penduduk wilayah Palestina bagian utara, dulunya wilayah kerajaan Israel Utara, menganggap diri dan memisahkan diri dari kalangan bangsa Israel yang telah dicemarkan oleh Imam Lewi. Orang Samaria adalah orang yang dimusuhi, dibenci oleh orang Yahudi. Ya, orang Samaria itu orang jauh, orang seberang, beda keyakinan, beda adat istiadat, beda bahasa kali. Pokoknya beda semuanya. Beda ras, beda suku, orang tetangga lah, jauh lah. Bukan yang orang-orang deket gitu. Nggak dikenal. Tapi justru orang Samaria ini yang dikatakan di situ penuh belas kasihan. Dia turun dari keledainya, dia tolong orang itu, balut lukanya, disiram minyak dan anggur, kemudian dinaikkan ke keledai tunggangannya. Berdarah loh mungkin dia loh, netes-netes mungkin darahnya ke keledainya. Kalau hari gini kita naik mobil ya, keledai itu mungkin buat kita Ferrari, mungkin Lamborghini, mungkin hari zaman ini. Mau nggak kita tolong orang yang ketabrak di jalan, digebukin di jalan, kita berhenti, kita usung ke mobil kita, darahnya itu loh bisa hilang nggak di jok kita. Nanti kalau ada polisi, ada apa, gimana jelasinnya? Panjang ya. Jadi kita mikir, gimana gua? Ntar kalau gua nolong dia, gua gimana? Tapi orang Samaria ini dia nggak gua gimana. Tapi dia gimana? Kalau saya nggak turun, dia gimana? Dia turun, dia obati, dia naikkan ke keledainya. Ya, terus dibawa ke penginapan. Ini orang bukan nggak ada kerjaan ya, dia dari Yerusalem ke Yeriko itu ada tujuannya. Tapi dia jadi takes time, dia jadi telat, dia jadi nggak on schedule, dia jadi keluar duit mungkin, ya itu. Kemudian masih ngasih lagi 2 dinar, dibilang kalau nanti kamu belanjakan lagi, kalau besok dia lapar kali, kamu beliin tuh makanan, besok aku ganti pas aku balik lagi ke sini. Ya. Nah, kata Tuhan yang terakhir apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Siapa Tuhan? Saya, Jenny. Dede Bunga Bakung, pergilah, perbuatlah demikian ya. Ini nggak enak nih khotbah hari ini nih. Buat saya pun ini khotbah nggak enak hari ini ya. Tuhan minta kita suruh pergi dan perbuatlah seperti orang Samaria ini loh. Yang mencintai bukan dari kata-kata doang yang tadi I love you itu, tapi dia dengan action, dengan pembuktian. Ya, seringkali kan gampang ya kita cuman pakai kata-kata, cuman pakai WA, cuman ditulis-tulis gitu ya. Contoh ya, koordinator PD saya ini luar biasa loh, ada di sini ya Pak Patrick ya.
Kalau ada yang ulang tahun, Pak Patrick itu nggak hanya cuma selamat ulang tahun, happy birthday. No, Pak Patrick itu datang ke rumah kasih kue. Ya, extravagance. Ya, seperti orang Samaria ini yang memberikan lebih dari yang biasa. Kayak gitu. Kemarin ini saya sempat sakit di rumah sakit, kurang lebih seminggu di rumah sakit. Terus ada seorang teman yang luar biasa. Dia ini pendoa. Terus waktu dia tahu saya sakit, dia bilang, Ci, kondisinya gimana? Terus saya bilang, saya gini-gitu, gini-gitu. Oke, saya janji saya akan doain Cici dari hari ini sampai nanti Cici sembuh, katanya. Saya pikir cuma di WA doanya. Enggak, dia rekam doanya. Setiap pagi jam 5, dia udah kirim doa ke saya. Tuhan, saya berdoa untuk Ci Jenny, Tuhan kau sembuhkan, Tuhan. Lama lagi doanya, panjang loh, Bapak Ibu. Dikirim setiap hari selama 6 hari sampai saya sembuh, sampai akhirnya saya ngomong sama dia, hari ini aku udah boleh pulang sama dokter. Puji Tuhan, baru dia stop. Dari situ saya belajar bagaimana saya mengasihi orang, perlu itu extravagance. Kasih orang itu yang lebih dari yang saya bisa lakukan, yang biasa-biasa itu lebih. Saya jadi tahu, oh cara doain orang tuh kayak gitu ya, luar biasa ya. Saya sampai nangis setiap saya dengerin doa dia, wih, luar biasa, penuh kuasa gitu. Padahal itu anak kecil, lebih kecil dari saya. Tapi bisa kayak gitu loh. Spiritnya itu yang luar biasa gitu. Oke, itu yang Tuhan suruh ya sama kita, pergilah dan perbuatlah demikian, bukan cuma ngomong doang, tapi action ya. Semua orang pasti seneng Bapak Ibu kalau gini ya, tangan di bawah. Semua orang nggak ada yang seneng kalau dikasih ya, semuanya maunya gini. Tapi Tuhan suruh kita jadi Samaria. Jadi kasih, memberi dari apa yang kamu punya, ya. Yang orang Samaria itu nggak murah, mahal, ya. Siap nggak kita untuk berbagi, berbelas kasih, membiarkan belas kasih Tuhan itu masuk ke dalam kita, dan mungkin kalau kita berkomitmen malam hari ini, ya Tuhan, aku mau belajar dari Engkau, aku mau Tuhan sekarang berbelas kasih, mungkin nggak akan sama lagi, ya. Mungkin kayak orang Samaria itulah, yang udah saya schedulein, yang udah saya rencanakan, yang udah rapi, mungkin pengeluaran saya sebulan segini Tuhan, nanti ada aja mungkin, terdorong untuk memberi mungkin, terdorong untuk nggak jadi ke sana jadi ke sini, terdorong untuk kayak tadi, doain orang mungkin, yang tadinya saya bangun bisa lebih siang gitu ya, jadi bangun lebih pagi mungkin. Ada tuh tim pemerhati atau apa ya di PD saya tuh, yang dulu kalau ada orang sakit, jam 1 pagi dia di rumah sakit, Bapak Ibu. Padahal kita lagi tidur. Ya ampun ya, ini ibu di rumah sakit, dijagain yang sakit. Sampai kayak begitu. Ada pendoa-pendoa juga yang rela datengin gitu kan, pada saat ditelepon butuh doa dan segala macamnya. Ya. Jadi Tuhan minta kita untuk mau nggak on schedule. Itinerary kamu jadi berantakan, kayak orang Samaria tadi, itinerary-nya, schedule perjalanannya jadi berantakan, ya. Mau nggak kita jadi nggak on time mungkin, karena belas kasih Tuhan itu yang bikin kita bukan lagi apa yang aku rencanakan, apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Dan di masa pandemi ini kurang lebih bulan September ya tahun lalu, mami mertua saya meninggal. Kemudian papi mertua saya tinggal di Bandung itu sendirian jadinya. Tinggal sama pembantu, tapi pembantunya nggak betah terus. Jadi pulang, nggak ada yang merhatiin. Terus adik ipar saya nggak telaten gitu ya, karena sama orang tua. Adik ipar saya cowok. Terus kita berpikir gimana ya ini papi ya, kita bawa ke Jakarta atau gimana gitu. Saya berpikir, aduh gitu ya, bisa nggak sih ada jalan yang lain. Tapi suami saya ngomong gini sama saya, mau nggak kamu habis-habisan sama Tuhan? Itu yang bikin saya nggak bisa ngomong apa-apa, Bapak Ibu. Mau nggak kamu habis-habisan sama Tuhan? Tuhan tuh udah habis-habisan sama kita. Satu kata itu yang saya ingat sampai hari ini, dan saya bilang, oke, yuk kita habis-habisan sama Tuhan. Dan semenjak itu kami berkomitmen untuk bawa papi tinggal bersama dengan kami. Itulah yang saya merasa praktek cinta tuh kayak gitu. Mungkin belum tentu nyaman buat saya gitu ya, mungkin belum tentu enak buat kami gitu ya. Tapi bukan lagi apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau aku lakukan gitu.
Kadang saya pikir itulah mungkin cara saya ngajarin anak-anak saya ya, dengan saya praktek ke orang tua seperti apa gitu. Jadi cara mengasihi orang lain mungkin kata-kata nggak cukup, tapi dengan setiap keputusan kita, itulah sebenarnya ilmu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. 3 poin aja yang saya dapat hari ini, bagaimana kita bisa punya cinta yang meneguhkan, cinta tulus dan tanpa syarat, cinta yang bisa memberikan dampak. Percaya nggak Bapak Ibu kalau love itu decrease suffering, ya, cinta itu mengurangi penderitaan, ya. Cinta yang paling romantis buat saya itu cintanya Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Maka dari itu yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya setuju banget, kita harus kasihi Tuhan dulu. Kita harus cari Tuhan sampai dapat. Kalau katanya kita Katolik, bener nggak? Kita tahu siapa yang kita sembah, kita kenal sama Dia, kita tahu karakternya Dia, kita ikuti caranya Dia. Berkali-kali dalam kitab suci itu, ketika Dia, karena Dia berbelas kasih, kemudian Dia menyembuhkan orang itu. Karena Dia berbelas kasih, kemudian Dia mengajar. Ketika Dia berbelas kasih, kemudian Dia menyuruh dia berdiri. Karena belas kasih berkali-kali ya, dalam cerita-cerita di Alkitab itu, Tuhan menunjukkan, mengajari kita tentang cinta itu yang seperti apa, kasih itu seperti apa. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu yang mahal banget buat kita, yang nggak salah, nggak dosa, nggak melakukan salah, tapi Dia yang dihakimi, Dia yang dipukuli, Dia yang disalib di kayu salib untuk memenangkan kita, untuk tebus dosa kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita nggak sembah Dia, puji Dia, ikuti Dia, jadi followernya Dia yang sejati. Jadi yang pertama kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh. Supaya kita punya kepenuhan, supaya kita ini cukup, punya kecukupan untuk bisa berbagi. Ada ruang kosong dalam hati kita yang nggak bisa diisi dengan apapun. Nggak bisa diisi dengan makan enak, nggak bisa diisi dengan punya mobil yang keren, nggak bisa diisi dengan hari gini punya follower yang banyak mungkin di Instagram, jadi TikTokers mungkin supaya bisa dilihat. Enggak. Tapi benar-benar cuman kepenuhan di dalam Tuhan yang bisa mencukupkan kita. Ya. Jadi perlu banget, caranya beda-beda, terserah gimana caranya bisa nyampe dan dapat cintanya Tuhan. Mungkin pakai praise and worship kalau kita karismatik. Mungkin yang lain pakai doa, hening atau apapun lah. Cari yang paling sesuai dan paling pas sama kita, gimana kita bisa dapat kepenuhan di dalam Tuhan. Terus saya mau cerita lagi juga, di masa pandemi itu awal-awal tuh saya bingung ya, karena semua pekerjaan berhenti, stop, cuma di rumah doang gitu. Terus saya kerjaannya cuma pujian penyembahan. Terus ada dorongan untuk tanya teman-teman lewat WA, kamu kabarnya gimana? Oke nggak? Ini itu gitu. Terus ada yang mulai berkeluh kesah dan segala macam. Sampai akhirnya saya punya keberanian untuk dikasih hikmat lah sama Tuhan, itu kepenuhan ya. Biasanya setelah pujian penyembahan itu jadi ingat sama si Anu, si ini gitu ya, jadi pengen kontak dia, jadi pengen ini gitu. Saya terdorong untuk bantu Yen, please. Nggak ada ya, ada suara. Kita ada gangguan internet sebentar. Jauh sih sampai Manokwarinya. Iya, sambil menunggu ya teman-teman. Menunggu Ibu Jenny kembali. Kita bawa dalam doa supaya kiranya Ibu Jenny minta sinyalnya kembali baik. Ya, Yani sudah masuk lagi. Silakan, masih di mute, Yan. Iya, sorry terputus ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ketika saya pujian penyembahan itu saya punya kekuatan
untuk boleh ngeblas open PO itulah. Jadi ternyata dengan hikmat Tuhan, kasih yang daripada Tuhan itu memberikan kita kekuatan, ya. Yang kedua adalah kasihilah dirimu sendiri. Tadi kan kita suruh kasih sesama, ya, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Gimana sih mengasihi diri sendiri? Menerima kelebihan dan kekurangan kita. Mungkin kita bisanya A, nggak bisa B. Ya diterima gitu. Mungkin saya masa lalunya gini gitu. Mungkin saya orangnya gini. Diterima dulu gitu. Terima kasih Tuhan. Diterima dulu, penuh rasa syukur gitu. Ya, mungkin saya orangnya nggak bisa mikir jauh, nggak tahu nanti gimana. Mungkin saya orang pendek, orang sekarang, orang yang cepat mungkin, gitu. Mungkin nggak pinter ngomong mungkin, tapi mungkin saya bisa action yang lain gitu. Jadi menerima dulu keberadaan kita, kekurangan dan kelebihan kita, berdamai dengan diri kita sendiri, supaya kita pun bisa menerima perbedaan orang lain. Yang ketiga adalah kasihi sesama. Seperti tadi orang Samaria itu, mau nggak Tuhan nanya, jadi Samaria zaman ini? Yang mungkin mengasihi orang yang beda sama kita. Beda golongan, beda ras, agamanya beda, warna kulitnya beda, ya, budayanya beda. Bisa nggak? Lebih ekstrimnya lagi, Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Bisa nggak kita? Mau nggak kita? Orang yang punya kasih itu tadi nggak murah, mahal, ya mungkin mengorbankan perasaan mungkin. Baik, dia juga nggak ngebales juga. Masih bisa tahan nggak kita gitu dengan yang judulnya tadi tanpa syarat, tulus dan tanpa syarat, bisa nggak kita? Tapi Tuhan minta kita kasihilah sesamamu. Nggak fokus lagi sama saya, kepentingan saya, keuntungan saya, tapi apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk suami saya, anak saya, dan lebih ekstrimnya tadi musuh saya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk musuh saya? Bapak Ibu percaya nggak sih kalau cinta atau belas kasih itu memperkaya kita? Cinta atau belas kasih itu memberikan kesehatan untuk kita. Cinta atau belas kasih itu memberikan sukacita untuk kita. Cinta atau belas kasih memberikan kegembiraan. Ya, cinta belas kasih itu memberikan dampak tadi, love decrease suffering. Mau nggak kita jadi penolong buat orang lain? Mungkin orang yang digebukin mau mati itu malam itu berdoa, Tuhan kasih saya penolong Tuhan. Mau nggak kita jadi penolong, jadi perwujudan dari doanya orang lain gitu. Yang selama ini orang doakan itu kita jadi pengabul lah, mungkin dikabulkan doanya orang itu melalui kita. Mau nggak kita? Ya. Dan saya mau menutup hari ini, pewartaan hari ini dengan kesaksian saya tahun 98 itu, masa saya kuliah adalah mungkin masa paling hancur ya dalam hidup saya, mungkin paling rendah, paling menyedihkan lah dalam hidup saya. Tahun 98 itu papa saya pergi dari rumah, hidup dengan wanita lain. Setelah 10 tahun baru kembali ya. Papa saya setelah 10 tahun itu kembali dalam kondisi stroke. Selama perjalanan 10 tahun itu saya bersyukur sama Tuhan. Karena dalam perjalanan 10 tahun itu kondisi di rumah itu baik-baik saja karena mama saya meresponi kondisi kita yang nggak ideal ini dengan sangat tenang, nggak pernah sampai ada ribut, ya, selalu menjaga suasana tetap kondusif. Pada saat papa saya pulang itu tetap dilayani, dikasih makan dan segala macam gitu, walaupun udah nggak tidur di rumah. Walaupun mama saya seringkali nangis ya, tapi di kamar nangisnya, diem-diem aja, nggak di depan anak-anaknya. Tapi di masa-masa itu awalnya memang saya terpukul sekali, sedih sekali,
Tapi saya suka dengerin Heartland FM ya. Kalau di Jakarta tuh radionya Heartland FM, radio rohani. Malam-malam tuh pagi jadi malam, malam jadi pagi karena saya kuliahnya siang. Jadi kalau malam tuh saya doa, dengerin radio gitu. Di masa-masa penantian itu sampai 10 tahun itu Tuhan luar biasa bekerja dalam diri saya. Saya kenal kursus evangelisasi, saya belajar Alkitab, kemudian banyaklah pertumbuhan rohani yang saya alami di saat saya mengalami kesepian, kekeringan, luka mungkin juga gitu ya. Tapi saat-saat itu Tuhan itu mengisi saya dengan segala macam gitu. Saya seminar, saya dibawa ke satu retret lain, retret penyembuhan dan segala macam sampai mama saya yang tadinya Buddhis itu dibaptis di masa itu gitu. Jadi itulah saya merasa kekuatan yang saya dapat dari Tuhan itu menyembuhkan, memberikan kekuatan, memberikan kebahagiaan yang baru gitu. Dan sampai hari ini ketika papa saya kembali 10 tahun kemudian tahun 2008 dalam keadaan sakit, kita semua itu rasanya udah dipersiapkan sama Tuhan untuk bisa menerima apa adanya dan bisa merawat papa saya. Dan sampai hari ini kami berkomitmen untuk merawat. 2 hari sekali saya pulang ke rumah mama saya, mandiin papa saya. Itu. Saya benar-benar ngerasa ini bukan kekuatan kami. Gak mungkin lah manusia biasa bisa nerima, terutama mama saya bisa menerima mungkin yang dihianati oleh suami gitu ya. Anak-anak bisa tetap mengasihi, tetap mencintai setelah kita berjuang gitu loh. 10 tahun Tuhan, pulangin dong papa saya dong, balikin dong keluarga saya utuh dong. Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak dikabul-kabulin gitu ya. Tapi saya merasa bersyukur kalau saya nggak ngalamin kayak gitu, mungkin saya nggak jadi kayak hari ini. Mungkin saya nggak ngomong di PD Bunga Bakung kayak sekarang. Mungkin saya nggak join di PDMKK. Mungkin saya nggak melayani Tuhan. Jadi percayalah Bapak Ibu, apapun yang kita alami mungkin keadaannya nggak baik permanen. Semuanya diizinkan Tuhan untuk memberikan pertumbuhan kepada kita. Kalau hari ini pandemi, hari ini kita nggak nyaman, mungkin harus di rumah, serba pakai masker, nggak aman. Saya percaya Bapak Ibu, ini juga nggak permanen. Pada saatnya kita semua akan buka masker lagi, kita akan beraktivitas lagi. Karena hari-hari ini kita diajar Tuhan untuk berpengharapan di dalam Dia, tetap punya kasih, ya, tetap bisa pede online kayak begini gitu. Ini semua karyanya Tuhan di dalam hidup kita. Jadi mari kita bersama-sama berkomitmen malam hari ini untuk mau menjadi Samaria zaman ini, menjadi pengubah kita, walaupun dia berbeda dengan kita, mungkin dia nggak menguntungkan kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang mau menderita, mau berkorban di kayu salib, dan harganya itu sangat mahal. Mau Bapak Ibu berkomitmen malam hari ini, siap menjadi Samaria malam hari ini, buat sesama kita? Boleh kasih jempol kalau setuju dengan saya malam hari ini? Boleh kasih jempol Bapak Ibu kalau siap malam hari ini untuk dipakai Tuhan, jadi berkat, jadi penolong, punya cinta yang tulus dan tanpa syarat. Doa buat Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena malam hari ini Tuhan, Engkau boleh berbicara Tuhan dalam Zoom meeting ini, bagaimana kami harus mengasihi, bagaimana kami bisa punya kasih dan punya cinta seperti cinta-Mu sendiri Tuhan. Kami nggak mampu Tuhan, kami nggak bisa Tuhan. Tapi saat kami bersama dengan Engkau, dekat dengan Engkau, mengasihi Engkau terlebih dahulu, kami yakin Tuhan, Engkau bisa memakai kami, membuka hati kami, sehingga kami ini penuh dengan belas kasihan. Kami mau berfokus kepadamu, kami mau mendengarkan apa yang harus kami lakukan untuk orang-orang di sekitar kami, supaya kami ini boleh menjadi berkat buat PD kami, buat gereja kami, buat keluarga kami, dan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
karena kami boleh mengenal Engkau. Teruslah bekerja Roh Kudus dalam hati kami, ubahkan kami jadi baru. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Yeni, pewartaannya yang luar biasa ya, singkat padat jelas tetapi sangat-sangat penuh dengan pesan-pesan buat kita pribadi. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang dari PD Bunga Bakung mau bersharing atas apa yang baru kita dengar dari sisi ini. Boleh, kita masih punya waktu, silakan. Atau dari teman-teman yang di Jakarta juga boleh. Ayo buat teman-teman, ada yang mau share pengalamannya mungkin. Ibu Koordinator, kemarin baru pergi pelayanan tuh. Ke PSK, ada share di grup. Nah, coba dicerita Bu Koordinator. Baik, terima kasih. Shalom untuk semua. Pak Yosef, selamat malam. Shalom. Ya, saya cuma ingin sharing aja. Kemarin saya baru ikut melayani dengan sebuah kelompok yang ada di kota ini. Kami melayani di beberapa tempat. Kami ke penjaranya yang di kantor polisi. Jadi di dalam tahanan kami melayani ada sekitar 37 orang. Di situ kami melayani mereka, terus kami membawa makanan untuk mereka makan bersama. Kami melayani dalam kota, jadi banyak orang mabuk, para PSK, terus anak-anak yang terikat dengan lem Ibon. Nggak tahu kalau di Jakarta mungkin tahu ya, mengerti ya lem Ibon yang mereka simpan di dalam baju, kemudian terus mereka hirup. Nah, ada rasa sensasi untuk fly seperti itu, sehingga mereka cenderung untuk buat kejahatan. Itu yang kami jangkau. Jadi kami jalan sepanjang kota, kami mencari mereka, dan kami menyentuh mereka, baik dengan firman, puji-pujian, kami berdoa dan makan bersama dengan mereka. Kami mau dan rindu untuk menjadi Samaria zaman now. Terima kasih Bu Yeni buat firman-Nya. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Yuliana. Mungkin masih ada, boleh? Luar biasa ya. Bagaimana berperilaku sebagai Samaria zaman now ini. Dan bukan hanya orang Samaria aja loh yang jadi keledainya, pernah nggak kita pikirin ya, keledainya itu harusnya dia bebannya enteng gitu kan, jadi berat. Apalagi mungkin jalannya jadi bolak-balik, harusnya udah sampai mana, ini harus rute yang mana gitu. Pernah nggak kita mikirin kalau kita jadi keledainya gimana gitu ya. Ya boleh, kalau ada masih yang mau sharing silakan. Dari teman-teman mungkin ada. Baik, mungkin saya sharing aja. Kalau saya sih terus terang belum seperti Ibu Koordinator, karena masih diliputi dengan keraguan karena pandemi COVID. Tetapi apa yang Ibu Koordinator kemarin lakukan memang sudah saya ikuti, tetapi saya tidak dalam bentuk hadir secara fisik, tapi bersama dengan suami, kami sekeluarga berkomitmen untuk setiap bulan memberi makan kepada anak-anak ataupun keluarga-keluarga yang membutuhkan. Karena kita tahu di zaman pandemi sekarang ini kan banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan atau penghasilan-penghasilan yang tadinya mungkin waktu zaman biasa di zaman sekarang itu sampai hilang sama sekali. Saya mengakui dengan suami belum seperti ibu yang sudah seperti seorang Samaria untuk pergi sampai ke lapangan, mendoakan orang-orang. Kami cuma melalui sumbangan kepada tim yang bersama-sama dengan Ibu Koordinator kemarin turun.
Mudah-mudahan bila ada kesempatan bulan depan, karena setiap bulan ini setiap bulan pelayanannya. Mudah-mudahan bulan depan atau 2 bulan depan saat sudah lebih tenang, kami bisa join untuk bersama-sama turun berdoa bagi orang-orang tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Vero. Memang ini suara Tuhan buat kita semua, termasuk saya ya. Tadi kata Yeni, mau nggak habis-habisan buat Tuhan tadi ya. Mau nggak schedule kita, rencana kita diacak-acak. Yang namanya katanya bilang mau ikut rencana Tuhan, mau ikut kehendak Tuhan kan seperti itu ya. Tapi ketika schedule kita diacak-acak, mungkin reaksi kita lain ya. Kita perlu belajar kembali, merefleksikan semuanya. Apa yang kita dengar malam hari ini sebagai satu komitmen untuk langkah ke depan hidup kita bawa lebih tunduk dan melembutkan hati kita, menyerahkan semuanya pada kehendak Tuhan. Apakah ada pengumuman atau info dari teman-teman PD Bunga Bakung maupun juga teman-teman Jakarta sebelum kita tutup? Kalau dari kami Bunga Bakung, mungkin Pak Patrick, silakan Pak Patrick duluan Pak. Saya cuma mau tambahkan bahwa di Jakarta lagi terkenal dengan BTS ya, McDonald itu. Nggak tahu di sana juga lagi terkenal apa enggak. Tapi saya rasa BTS itu boleh kita katakan Bunga Bakung telah menjadi orang Samaria sekarang setelah mendengarkan Yenitan. Ya, saya juga tertarik sama Yenitan dengan kata melayani Tuhan habis-habisan ya, dan mengacapkan seluruh rencana. Itu memang adalah syarat daripada pelayanan, dan supaya kita secara maksimal dapat melayani itu memang kuncinya. Ya. Apapun kita mungkin menjadi sendalnya Tuhan atau kita menjadi penitinya Tuhan, nggak apa-apa. Yang penting dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya seperti orang Samaria yang bantu orang yang sesamanya dengan luar biasa, dengan habis-habisan itu. Ya, semoga setelah ini PD percobaan ini bersama Jakarta, Bunga Bakung di Manokwari bisa mengadakan PD secara rutin ya, 2 minggu sebulan 2 kali ya Bu Vero ya. Ya, nanti kalau pujiannya belum bisa dibantu, ini ada Frankie dan Silvana bisa bantu, nanti saya kasih nomornya. Ya, bisa. Dia bisa membantu di Bunga Bakung untuk pujian ya. Mungkin juga pencurahan Roh Kudus bisa ya. Semoga PD Bunga Bakung menjadi maju, menjadi orang Samaria dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih Pak Patrick. Mungkin dari Pak Yosep ada mau pesan sesuatu atau tanggapan? Bentar ya, lagi bingung nih. Ya, Vero senang bisa lihat Anda. Juliana ini biasa dipanggil siapa ya? Popi ya? Ibu Popi. Ibu Popi. Popi. Senang bisa jumpa dengan Anda. Renungan berdasarkan firman Tuhan dan apa yang dikatakan oleh Jenny. Kita punya acara suka diacak-acak sama Tuhan, ya biar ajalah suka-sukamu Tuhan lah ya. Yang penting masih bisa melihat teman-teman Bunga Bakung masih bisa senyum. Apakah Poppy sama Vero dan Julius tahu kabarnya Mama Ganadi? Kami kemarin tepat tanggal 24 Mei, ulang tahun kami yang ke-25 tahun, PD Bunga Bakung. Kami sempat selesai misa syukur, kami mencoba untuk video call dengan
Mama Ganadi, Ibu Ganadi. Ya. Beliau sudah sangat sepuh. Oh ya. Sehingga sudah sangat sepuh sehingga terbatas untuk mau berbicara lebih banyak. Cuma beliau bisa menyapa, memberikan lambaian tangan, senyum buat kami. Itu sudah menjadi satu kekuatan buat kami untuk terus maju, Pak Yosef. Beliau ada di Citra Garden. Betul. Tinggal di Citra Garden ya. Betul. Ya. Beliau, kami pernah ketemu Pak Yosef. Beliau ibadah di Santa Maria Immaculata. Iya. Berdoalah buat dia karena sepuh dan daya ingatnya juga sudah itu ya. Tapi yang saya mau katakan, saya ingat apa yang dikatakan oleh Jenny masalah habis-habisan ya, bahwa Mama Ganadi dia adalah founder, pendiri untuk kelima keuskupan PD karismatik se-Papua. Ya. Jadi betul-betul dia habis-habisan dari utara ke selatan, dari barat ke timur untuk Papua. Dia betul-betul mau bepergian. Seorang wanita yang luar biasa. Saya tidak berani mengatakan apa-apa atau berharap apa-apa, tapi setidak-tidaknya saya mencontohi Mama Ganadi. Kalau ada mau kunjungi keuskupan mana, lalu dia mempersiapkan kami dari Jakarta ini 3-4 bulan sebelumnya, sehingga saya bisa kenal dengan uskup se-Papua itu karena Mama Ganadi. Orangnya all out, soal waktu, soal uang, soal pikiran, sungguh all out. Jadi biarlah bunga bakung tetap tumbuh, dan dikatakan bunga bakung di padang dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yosef. Ya, semoga ini semua ya juga menjadi semangat buat kita semua ya, baik tidak hanya yang di Manokwari tapi juga buat kita yang di Jakarta. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pesan ataupun info, kita akan menutup pertemuan kita, persekutuan doa kita malam hari ini. Kita kembali heningkan hati kita tundukkan kepala. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang Kau nyatakan kembali kepada kami malam hari ini. Engkau sudah habis-habisan buat kami Tuhan, dan giliran kami juga yang sudah sepatutnya memberikan diri kami sepenuhnya untuk Engkau pakai, untuk melakukan setiap rencana dan kehendak-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Ya Tuhan, seringkali kami masih lemah dan kami memilih jalan-jalan kami sendiri. Kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu hikmat dan juga kuasa-Mu Tuhan, agar mampu melembutkan hati kami, dibentuk, diatur, dipimpin seluruh hidupnya oleh Roh-Mu sendiri. Sebab kami tahu berjalan dengan Engkau kami akan menerima kebahagiaan yang sejati, cinta yang sejati dan utuh yang tidak akan dapat kami temukan daripada siapapun di dunia ini. Tuhan, bentuklah hati kami agar kami dapat melaksanakannya. Kami berdoa buat PD Manokwari untuk pelayanannya, untuk persekutuannya. Kau berkati seluruh pengurusnya Tuhan, agar sungguh-sungguh mempunyai jiwa seperti seorang Samaria yang baik hati, selalu tulus dalam memberikan pelayanannya, sebab itu semua dilakukan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami juga tim PD PKK MKK yang ada di Jakarta, agar kami semakin solid, kami satukan hati kami dengan sesama dan kawan-kawan kami, agar selalu dapat memurnikan hidup kami
sebagai satu komunitas yang sejati yang dapat selalu menjadi terang dan garam-Mu. Tuhan, ini adalah pelayanan kami, ini juga adalah pemberian diri kami, kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi suatu persembahan diri kami yang hidup, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak yang selalu disayang Tuhan karena kasih-Nya yang tidak bersyarat buat kita. Mari kita puji Tuhan dan kita akan terus-menerus diingatkan. Kita adalah anak yang disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Tepuk tangan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan riang ya. Kita ingatkan diri kita sendiri bahwa kita adalah anak-anak yang selalu disayang Tuhan sampai kapanpun juga. Dia selalu menunggu kita, Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menyertai kita semua. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yang di rumah aja. Glory, 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 haleluya. Yang di rumah aja. Glory, glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, boleh mau foto bersama dulu sebelum kita meninggalkan ruang Zoom. Ada Bro Frankie dan Yeye. Iya, terima kasih Bu Frida. Bu Frida, Bu Irma, Bu Em, Iya, iya, Bu Dia. Bu Dia ya. Bu Frida, Bu Irma, apa kabar? Teman di Saya foto ya, satu. Ini Kevin ada, Kensi, Alice. Untuk yang lain-lain coba dibuka kameranya mau foto bersama. Jarang-jarang nih orang Jakarta, orang Manokwari. BTS nih, BTS. BTS. Hah? Bunga Halo, Bakung telah saya menjadi Daniel. orang Samaria nih. Mantap ya Pak ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih, Pak Yuni. Patrick. Makasih. Terima kasih, Yuni. Kasih Yudi. Pak Petri. Jenny, Pak Yosef, Pak Patrick. Terima kasih Yeni. Pak Yosef. Yosef. Kopi. Makasih ya buat adik-adik. Sela, Grace. Siapa lagi ya? Makasih banyak Iya. adik-adik.